Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Maulana dengan NIM channel 24006. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wime Kaputra sebagai dosen mata kuliah materi eh, hukum bisnis. Baik, kita mulai ke materinya. Pertama itu pendahuluan latar belakang. Mengapa sih pentingnya materi ini? Yaitu pertama, pasar efisien butuh persaingan sehat. Lalu yang kedua, lindungi kepentingan umum dan efisiensi ekonomi. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, asas itu demokrasi ekonomi dan keseimbangan pelaku usaha dan kepentingan umum. Lalu tujuan utamanya yaitu ada 4 poin. Yang pertama melindungi kepentingan umum, lalu yang kedua meningkatkan efisiensi ekonomi, lalu yang ketiga kesempatan usaha sama, dan yang keempat itu mencegah monopoli dan praktik tidak sehat. Itu ada monopoli versus praktik monopoli. Yang pertama monopoli. Itu monopoli merupakan penguasaan produksi atau pemasaran oleh satu pelaku atau kelompok. Lalu kedua ada praktek monopoli. Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan hingga persaingan tidak sehat merugikan publik. Indikatornya itu lebih dari 50% pasar oleh satu pelaku hingga 75% oleh dua atau tiga pelaku usaha. Selanjutnya ada perjanjian dilarang bagian pertama, yaitu oligopoli kesepakatan untuk kuasai produksi pemasaran. Yang kedua, penetapan harga, price fixing antar pesaing. Lalu yang ketiga, pembagian wilayah, alokasi pasar atau wilayah pemasaran. Lalu yang keempat dan terakhir itu pemboikotan, mencegah pelaku lain masuk pasar. Lalu ada perjanjian yang dilarang bagian yang kedua. Yang pertama, kartel, mengatur produksi dan pemasaran untuk kendalikan harga. Lalu yang kedua ada trust, gabungan perusahaan untuk kendali pasar. Lalu ketiga ada oligopsoni, yaitu koordinasi penguasaan pembelian atau pasokan. Lalu selanjutnya ada integrasi vertikal, yaitu penguasaan beberapa simpul produksi yang menekan persaingan. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang yaitu monopoli dan monopoli, penguasaan pasar yang sepihak. Lalu kedua ada predatory pricing, yaitu jual rugi untuk mematikan pesaing. Lalu yang ketiga konspirasi tender, yaitu pengaturan pemenang tender atau sering terjadi. Posisi yang dominan, yaitu definisinya pertama keadaan pelaku usaha tanpa pesaing berat atau lebih kuat dari pesaing. Lalu yang kedua ada larangan jabatan rangkap, direksi atau komisaris tidak boleh duduki jabatan di perusahaan saingan. Lalu yang ketiga ada kepemilikan saham, itu larangan memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis. Ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, yaitu profilnya itu lembaga independen pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tugas utama dari KPPU yang pertama menilai perjanjian dan kegiatan usaha, lalu kedua ambil tindakan sesuai wewenang, lalu ketiga berikan saran kebijakan. Lalu selanjutnya atau terakhir yaitu penegakan hukum pengecualian dan penutup. Sanksi pertama administratif pembatalan, perintah denda yaitu minimal 1 miliar rupiah, dengan pidana denda atau kurungan pencabutan izin larangan jabatan. Pengecualian haki yaitu standar teknis perjanjian ekspor UKM kegiatan strategis negara. Nah, itulah materi dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Kesimpulan dari materi ini adalah
Kita telah membahas panjang lebar mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari perjanjian yang dilarang. Kegiatan yang dilarang hingga penyalahgunaan posisi dominan. Kesimpulan utamanya adalah hukum persaingan usaha di Indonesia bukan bertujuan untuk membunuh perusahaan besar atau melarang monopoli itu sendiri. Mereka melarang perilaku anti kompetitif, memberikan masyarakat dan mematikan pelaku usaha lain secara tidak sehat. Praktik seperti kartel, penetapan harga, dan persekongkolan tender adalah musuh utama dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Persaingan yang sehat adalah tulang punggung ekonomi nasional. Saat pelaku usaha bersaing secara adil, konsumen diuntungkan dengan harga yang lebih terjangkau, kualitas yang lebih baik, dan inovasi yang terus maju. Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik monopoli akan merusak struktur pasar, menumpuk menumpuk kekayaan pada segelintir orang, dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sangat vital sebagai wasit yang memastikan aturan yang bermain berjalan, baik dengan perseilegalan maupun pendekatan rule of reason. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu persaingan sehat mendorong efisiensi dan kemakmuran bangsa. Dengan tantangan ke depan semakin dinamis, terutama dengan adanya era digital, hukum persaingan usaha kita dituntut untuk terus adaptif. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di masa depan mungkin diperlukan, bukan untuk mempersulit dunia usaha, tetapi untuk memberikan efek jerah yang lebih kuat dan menyesuaikan dengan praktik bisnis modern. Kita berharap kepatuhan atau compliance terhadap hukum persaingan tidak lagi dianggap beban, melainkan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan dan kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.